Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, maksud saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas pelatihan motivator yang diselenggarakan oleh komunitas Sang Juara oleh Kak Ilham Sang Juara. Terus selanjutnya adalah untuk belajar juga untuk melatih kemampuan public speaking saya. Oke. Sebetulnya ini adalah dari pagi tadi ya. Tetapi saya sebetulnya bingung mau bikin apa ini, bahan-bahannya apa. Tetapi setelah tadi saya bersepeda ke sawah, melewati sawah, saya mempunyai ide yang terlintas di pikiran saya akan membuat video mungkin dengan judul adalah apa yang bisa kita petik ataupun apa yang kita lihat itu bisa jadi sebuah ilmu. Oke, teman-teman, mungkin dalam video ini saya akan banyak ngawurnya karena video ini juga untuk belajar juga ya. Oke, next saja. Mungkin teman-teman melihat saya ini pegang sepeda motor ya. Ini punya adik saya, ini sudah rusak parah ini sepeda mainan ya. Oke, jadi ketika kita naik sepeda motor itu bisa jadi ilmu. Bagaimana itu kok bisa jadi ilmu? Pertama, ketika kita naik sepeda motor, kita itu pasti juga berpikir. Mungkin juga banyak teman-teman semua ketika naik sepeda motor itu muncul ide-ide tertentu dalam di pikiran-pikiran teman-teman sekalian juga. Mungkin kalau saya ini ketika kita naik sepeda motor, kita itu berpikir. Apa itu berpikir? Berpikir itu adalah tafakur, angan-angan. Pikiran itu adalah merupakan awal suatu gagasan. Jadi apapun yang terjadi itu sebetulnya awalannya jadi dari sebuah pikiran. Oke, ketika kita naik sepeda motor, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Pertama, naik sepeda motor itu harus safety. Ketika sedang berada di jalan raya, sepedanya harus sepeda yang standar, harus lengkap, pakai helm, dan juga punya surat izin mengemudi untuk menghindari tilangan polisi ya mungkin ya. Tetapi bagi teman-teman yang belum punya SIM, silahkan membuat SIM, itu mudah sekali tesnya. Saya kemarin sampai 2 kali sudah bisa lulus. Yang pertama masih gagal karena masih grogi juga. Saya yakin teman-teman juga akan mudah melaksanakan tes SIM. Oke, ketika sedang berjalan bersepeda motor di jalan raya, kita harus safety. Untuk apa? Karena kalau kita tidak safety, kita tidak memakai sepeda yang standar, sesuai standar, mungkin tidak ada spion, tidak lengkap suratnya, bannya sudah dimodifikasi, sepedanya sudah dimodifikasi, diganti knalpot oblong dan sebagainya, itu otomatis juga akan membahayakan keselamatan kita sendiri. Karena ketika kita bepergian, kita harus berpikir juga ada yang menunggu kita di rumah. Mungkin orang tua kita ataupun teman-teman kita, orang-orang terdekat kita itu masih menunggu kita. Jadi jangan sampai naik sepeda motor itu tidak safety ya kalau di jalan raya. Terus sepeda itu harus ada spionnya. Kenapa kok harus spion? Spion itu sangat berguna sekali teman-teman. Bahkan saya kalau naik sepeda, mungkin pinjem ataupun sepedanya orang itu ya, kalau tidak ada spionnya itu saya tidak berani sampai ke luar kota mungkin ya. Mungkin di sawah-sawah seperti itu. Kalau sepeda di sekitar-sekitar, mungkin keliling kampung ataupun keliling tetangga, itu tidak safety, tidak apa ya. Masa keliling tetangga pakai sepeda motor? Enggak lah, jalan kaki saja sehat ya. Oke teman-teman, lanjut ke spion tadi ya. Spion itu gunanya untuk apa? Spion itu adalah untuk
melihat dan memastikan kalau kita mau nyalip atau kalau kita mau belok. Jadi kalau semisal kita naik sepeda, di depan kita ada sebuah mobil, lalu di belakang kita jauh sekali itu ada sepeda motor yang juga mau menyalip kita mau menyalip mobil itu. Jika kita tidak punya spion, kita tidak bisa melihat ke belakang. Apakah mau teman-teman melihat sambil menengokkan kepala? Kalau kita tidak tahu di depan kita truknya tiba-tiba ngerem, itu otomatis kan bisa bahaya juga. Nah, kalau kita tidak lihat ke belakang, nanti tahu-tahu sepeda yang dari belakang itu bisa menyerempet kita. Nah, untuk gunanya spion ini apa? Adalah untuk melihat, untuk melihat ke belakang. Jadi kita harus fokus ke depan, tetapi jangan sampai lupa ke belakang, lupa melihat ke belakang. Kalau kita punya spion kan enak. Oh, belakang aman, tidak ada kendaraan yang lewat, di depan juga aman, kita bisa nyalip. Nah, seperti itu. Kalau mungkin ini juga jadi filosofi ya untuk para kaum bucin mungkin ya. Begini, fokuslah ke depan dan jangan tinggalkan masa lalu. Spion itu ibaratkan seperti masa lalu. Jadi kita harus fokus terhadap apa yang sedang kita jalani, apa yang kita impikan itu. Tetapi juga kita harus sekali-kali melihat ke belakang untuk belajar dari pengalaman. Mungkin ada beberapa pelajaran, ada ilmu-ilmu yang bisa kita petik dari masa-masa lalu kita. Oke, next. Kok jadi bucin rek? Oke ya. Kalau semisal ya, tadi saya bertemu itu anak sepeda motor itu knalpotnya oblong dan dia tidak pakai helm. Sepedanya itu sepeda protolan, itu digunakan di jalan raya. Nah, otomatis apa yang bisa kita dapat, ilmu yang bisa kita dapat dari penglihatan kita itu? Oke, yang pertama, saya di sini membagi ilmu itu menjadi dua. Ilmu itu pengetahuan dan pembelajaran. Apa yang baik itu adalah pengetahuan, bisa kita untuk ikuti, bisa kita jadikan pedoman. Kalau ilmu itu jelek, mungkin bisa jadi pembelajaran bagi diri kita untuk introspeksi lah istilahnya. Nah, tadi saya melihat itu knalpotnya oblong, juga naiknya itu nyalip-nyalip. Itu seorang anak lah tadi, berboncengan dua lah. Apa yang bisa kita ambil dari itu? Ilmunya adalah seperti itu tadi, kita harus sepeda kita itu harus sesuai standar agar untuk keselamatan kita dan keselamatan orang lain juga. Nah, kalau semisal kita naik sepeda itu ngawur, tidak menaati peraturan, menyalip-nyalip dan seenaknya sendiri lah istilahnya, tidak pakai helm, seperti itu. Kalau semisal di jalan raya itu sangat membahayakan sekali teman-teman. Dan jangan pernah kalian itu tidak safety ketika di jalan raya, ya. Kalau semisal di pedesaan kita naik sepeda oblong, knalpot oblong itu, war itu otomatis akan memberikan akibat buruk bagi kita, memberikan madorot, kalau bahasa Arabnya itu tidak memberikan manfaat, justru malah akan kita dicap jelek di mata orang-orang. Ketika kita naik sepeda motor setiap hari lewat jalan itu, orang-orang itu sudah kenal, mungkin orang-orang itu akan berstatement dan mempunyai mempunyai persepsi tentang kita. Oh, anak itu naik sepeda motor tidak punya adab, tidak punya akhlak, naiknya kencang sekali, kemudian knalpotnya war, itu bisa mengganggu orang-orang di sekitar. Mungkin kalau ada orang yang tidur akan terbangun. Ya, kalau orangnya itu sehat, kalau orangnya lagi sakit-sakitan, teman-teman bayangkan kalau sampai kita naik sepeda war itu ada orang sakit, orangnya itu kaget ketika mendengar sepeda kita, lalu orang-orang itu tiba-tiba tidak ada. Wah, itu kan bisa jadi nanti tuntutan kita juga
Tidak hanya di dunia, di akhirat juga teman-teman ya. Jadi kita harus naik sepeda motor itu harus safety, harus mempunyai adab, mempunyai akhlak. Nah, teman-teman semua ya. Oke, untuk selanjutnya tadi saya naik sepeda motor melewati sawah-sawah ya. Apa yang bisa kita ambil lagi lewat sawah-sawah? Ketika teman-teman melihat sawah, mungkin banyak sekali apa yang terlintas di pikiran teman-teman semua. Sawah itu hijau, sawah itu sejuk, sawah itu enak dipandang dan lain sebagainya. Tadi saya mengambil pelajaran seperti ini. Ya memang sawah itu kalau di sini lagi musimnya bercocok tanam hijau. Nah, apa yang terlintas di pikiran? Sawah itu merupakan sumber kehidupan mungkin. Juga sumber penghasilan, juga sumber ekonomi bagi negara kita Indonesia ini. Sawah adalah mata pencaharian para petani. Nah, apa yang kita lihat itu semuanya mungkin bisa menjadi sebuah pelajaran, tergantung apa yang terlintas dalam pikiran kita. Jadi kita harus selalu berpikir positif, menggunakan segala ilmu yang kita punya. Saya yakin kalau teman-teman itu ingin berpikir lebih mendalam lah istilahnya, pasti bisa kok. Tidak mungkin tidak bisa. Semuanya itu bisa diambil sebuah pelajaran. Kalau sawah ya kita lihat itu sumber makanan kita. Jadi kita harus menghargai para petani juga, harus menjaga adab, menjaga kita terhadap para petani yang berada di sawah. Kalau kita bertemu orang di jalan, misal para petani di jalan, kita harus memberikan senyuman, kita harus saling menyapa. Minimal itu senyum ya teman-teman. Jangan sampai bertemu orang itu kita hanya merengut saja, tidak enak dipandang. Itu kan otomatis orang berpikiran kita itu gimana ya, anak itu gimana ya. Kalau kita ketemu orang itu sambil senyum, sambil menyapa, Pak Le mau kemana, misal, orang itu akan senang dengan kita. Kan kita sama-sama menghargai. Karena senyum itu juga bisa menjadi sedekah ya teman-teman. Teman-teman tahu nggak? Ada salah satu hadis Nabi itu artinya itu begini, berikanlah senyum kepada sesama saudaramu, maka itu adalah bagimu merupakan suatu sedekah ya. Baik teman-teman, selanjutnya mengenai sawah ya tadi. Sawah itu banyak sekali sih. Mungkin kalau sekilas apa yang terlintas di pikiran kita itu banyak sekali, tetapi ketika memunculkan ingin mengatakan ataupun menulis itu kita masih bingung, istilahnya kabelnya belum nyambung lah istilahnya. Mungkin saya juga seperti itu karena juga saya masih belajaran ya. Tadi pembahasan awal tadi, apa yang kita lihat bisa menjadi sebuah ilmu. Nah, jadi teman-teman semua, untuk yang terakhir ini, gunakanlah, manfaatkanlah apa yang ada dalam benak diri kita ini. Potensi kita ini bisa menjadi manfaat baik diri kita maupun orang lain. Dan juga kita harus selalu bersyukur. Mungkin ada di antara kita itu, teman-teman kita, ada yang kekurangan maupun fisik maupun materi, mental dan lain-lain. Kita harus selalu bersyukur juga. Jadi teman-teman, bermanfaatlah bagi semua orang dan jangan lupa bersyukur. Mungkin itu sekian ini video dari saya. Kurang lebihnya pembahasan ini banyak ngawurnya dan banyak melencengnya kemana-mana. Jadi dari awal tadi saya di sini adalah untuk belajar dan untuk memenuhi tugas pelatihan yang diberikan oleh Kak Ilham Sang Juara ini. Oke teman-teman, kalau apa yang ada di unek-unek teman-teman semua bisa di komen di bawah ini ya. Mungkin itu bisa menjadi motivasi juga untuk saya
Kemudian jangan lupa subscribe, like, dan juga apa? Subscribe juga YouTube-nya Kak Ilham, Ilham Sang Juara ya. Jangan lupa di subscribe juga karena itu adalah guru saya yang memotivasi saya, yang memberikan kompor, memberikan semangat bagi saya untuk memberikan bisa bercakap lah istilahnya. Jadi saya ini baru mulai belajar ngomong ya teman-teman. Pelatihannya itu pelatihan motivator 7 hari jago bacot. Jadi kita harus bacot memberikan kata-kata yang berfaedah lah istilahnya, berfaedah bagi teman-teman. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.